Ku taruh mangkuk kotor ke tempat sucian, lalu masuk ke kamar, membaringkan diri di atas tempat tidur. Tak lama aku pun tertidur. Hampir 3 jam aku tidur. Kepala ini sudah jauh lebih ringan. Rasa pusing pun sudah hilang. Aku beranjak pergi keluar kamar, mulai membersihkan rumah, mencuci pakaian dan mandi. Menjelang zuhur, semuanya sudah selesai. Dan setelah zuhur, aku pergi ke toko. Dan tiba di sana, kulihat Jaka sedang mengangkat galon ke atas motornya, bersiap mengantarnya ke pelanggan. Tiba di sana, kulihat Jaka sedang mengangkat galon ke atas motornya, bersiap mengantarkannya ke pelanggan. "Bu," sapanya. "Padahal rencananya kalau hari ini kamu belum balik, ibu mau minta Anto gantiin," balasku. "Untung kamu datang, Jak," saud Hesti. "Beneran, Bu?" Wajah Jaka terlihat panik. "Iya," balasku tersenyum. "Aduh, jangan, Bu," jawabnya. "Enggak kau, Jak, ibu bercanda," jawabku. "Ah, ibu bikin orang jantungan saja. Saya antar ini dulu ya, Bu," jawab Jaka. "Iya, Jak," balasku seraya masuk ke dalam toko. Setelah mengecek beberapa catatan belanja dan penjualan, aku memberanikan diri memeriksa ke gudang. "Bismillahirrohmanirrohim," ucapku seraya membuka pintu gudang. Syukur, kali ini tak ada gangguan macam-macam. Setelah memeriksa barang di gudang, aku duduk di kursi samping etalase. Baru sebentar, perasaanku sudah gelisah, seperti merasakan akan terjadi sesuatu, tapi tak tahu apa itu. Dalam hati, hanya bisa berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa dengan anakku. "Mas Fajar," gumamku saat melihat ke seberang jalan depan toko. Aku menggosok mata berkali-kali, memastikan apa yang kulihat di seberang. Benar. Itu Mas Fajar. Ia sedang berdiri sambil menatap ke arahku. "Bu," ucap Hesti mengalihkan pandanganku. "Iya, Es," balasku. "Itu ada yang bayar, Bu," ucapnya. Di hadapanku sudah ada seseorang yang berdiri sambil membawa barang belanjaannya. "Oh iya, maaf." Aku pun melayani pembeli. Setelah itu kembali melihat ke seberang jalan. Mas Fajar masih di sana. "Bu, liatin apa sih? Serius amat?" ucap Hesti. Itu. Saat aku menatap ke seberang, Mas Fajar sudah tidak ada di sana. "Itu apa, Bu?" ucapnya. "Ah, bukan apa-apa," jawabku. Jangan-jangan perasaan gelisah ini ada hubungannya dengan Mas Fajar, pikirku seraya bangkit dari duduk. "Mau kemana, Bu?" tanya Hesti. "Es, hari ini tolong jemput Rama sama Rima lagi ya. Ibu mau ke rumah sakit," balasku. "Iya, Bu," ucapnya. Aku berjalan keluar toko. "Ibu gak mau nunggu Jaka dulu, dia masih antar galon," ucap Hesti. "Nanti kan bisa minta diantar ke rumah sakit," lanjutnya. "Gak usah, Es, biar ibu naik angkot aja," ucapku. Aku pun berdiri di pinggir jalan menunggu angkot lewat. Tak lama, angkot dengan jurusan rumah sakit lewat. Bergegas aku naik. Ku ambil ponsel di dalam tas, mencoba menghubungi ibu mertua. Lagi-lagi tak ada jawaban. "Kenapa susah banget dihubungi sih?" gerutuku. Angkot melaju dengan cepat, melewati jalanan yang terlihat lengang. Kurang dari 15 menit, aku sudah tiba di rumah sakit. Dengan langkah cepat, aku masuk ke dalam, melewati lorong-lorong panjang rumah sakit, hingga tiba di belokan terakhir, kamar perawatan Mas Fajar. Dari kejauhan, kulihat ada seseorang berdiri di depan pintunya. "Siapa itu?" pikirku sambil memicingkan mata dan mempercepat langkah. Semakin dekat, orang itu tampak lebih tua dariku. Rambutnya pendek berwarna putih, pakaiannya berwarna serba hitam. Yang jelas, aku tak mengenali orang itu. Tangannya meraih gagang pintu. Dengan gegas aku sedikit berlari. "Maaf, Pak," ucapku ketika jarak kami hanya tinggal beberapa langkah.
bertepatan dengan pintu kamar yang sudah terbuka sedikit. Bapak itu menoleh ke arahku. "Bapak nggak salah kamar?" tanyaku. "Ini kamar Mas Fajar kan?" tanyanya. Bagaimana bisa ia tahu suamiku? Apa mungkin ia salah satu rekan bisnis atau teman Mas Fajar? Gumamku. Namun, dari pakaiannya tidak terlihat rapi. "Iya Pak, ini kamar perawatan suami saya." "Bapak siapa ya?" tanyaku. "Oh, kamu Murni ya? Fajar sering cerita," jawabnya. "Jadi Bapak mengenal Mas Fajar?" tanyaku lagi. "Saya mengenalnya dengan baik, termasuk..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba ibu mertuaku datang dari belakang. "Masuk aja Pak," ucap ibu mertuaku. "Tapi Bu," jawabnya. Aku berusaha menolaknya. "Udah, kamu diam aja di sini, biar si Bapak masuk," balasnya. "Saya cuma sebentar saja kok," ucapnya. Bapak itu masuk ke dalam kamar. Dari kaca pintu terlihat berjalan mendekati Mas Fajar, kemudian berdiri di samping branker sambil menatap Mas Fajar. "Duduk sini Mur," perintah ibu mertuaku. Aku pun duduk di sampingnya. "Apa ibu kenal sama bapak itu?" tanyaku. "Iya, kenal. Dia sudah lama jadi guru spiritual keluarga kita," balasnya. "Kok Murni belum pernah ketemu ya?" balasku. "Mas Fajar juga belum pernah cerita," sambungku. Rasanya aneh. Jika ia memang guru spiritual Mas Fajar, pasti minimal aku pernah bertemu dengannya. Sejauh ini, hanya Ustadz Kaidir saja yang ku kenal. "Mungkin kamu lupa," balas ibu mertuaku. "Iya Bu, mungkin aku lupa." "Apa beliau Ustadz juga Bu?" tanyaku. "Guru ngaji dan pelatih pencak silat dari Fajar kecil," ucap ibu mertuaku. "Siapa namanya Bu? Tadi belum kenalan soalnya," ucapku. "Nama saya Andy. Panggil saja Pak Andy," balas bapak itu yang tiba-tiba sudah ada di luar. Spontan aku menoleh padanya dan tersenyum. "Maaf Pak, tadi sempat ngelarang masuk," ucapku. "Nggak apa-apa, wajar, saya juga belum memperkenalkan diri," balasnya. Ternyata ingatanku tidak begitu buruk. Aku memang belum pernah bertemu dengannya. "Gimana Pak?" tanya ibu mertuaku. "Susah," balasnya singkat. "Apanya yang susah?" tanyaku. "Maksud Pak Andy penyakit mungkin berat," balas ibu mertua. "Kan dokter saja masih belum tahu penyakitnya apa," sambungnya. "Iya Bu," jawabku. "Murni, apa akhir-akhir ini ngerasa ada yang aneh di rumah?" tanya Pak Andy. Aku terdiam, ragu untuk menjawab pertanyaannya. Apalagi ini ada sangkutannya dengan Mas Fajar. "Aneh gimana ya Pak?" tanyaku balik. "Sesuatu yang janggal gitu, seperti gangguan makhluk halus," jelasnya. "Yang jelas, beberapa hari ini sering mimpi buruk saja Pak," balasku. "Mimpi buruk apa?" tanyanya. "Apa ada hubungannya dengan Fajar?" tambahnya. Aku melirik ke arah ibu mertua. "Kalau ada, cerita saja," ucap ibu mertua. "Ada. Saya mimpi Mas Fajar pulang ke rumah, tapi kondisinya lumayan mengerikan Bu," ucapku. Ibu mertua dan Pak Andy saling bertatapan. "Berarti sama Pak," ucap ibu mertua. "Ibu juga mimpi itu?" tanyaku. "Iya, selama nungguin Fajar 2 kali mimpi begitu," ucap ibu. "Nanti saya cari tahu ada apa sebenarnya. Sekarang saya pulang dulu," ucap Pak Andy. Ingin sekali aku berkata kalau ini ada hubungannya dengan pesugihan yang dilakukan oleh Mas Fajar. Namun aku harus menjaga perasaan ibu mertua. "Iya Pak," balas ibu mertua. "Saya pulang dulu ya," ucapnya pamit. Hari ini ibu mertua masih ingin menemani Mas Fajar di rumah sakit, sementara aku dimintanya untuk pulang saja. Besoknya, pagi-pagi sekali aku sudah memasak. Rencananya ingin mengantarkan sarapan ke rumah sakit. Kemarin, ibu mertua sempat mengeluh makanan di sekitar rumah sakit kurang begitu enak. "Mau Wawan antar Bu?"
tawar Wawan. "Nggak usah, ibu cuman sebentar aja kok," balasku. "Terus ibu mau naik apa?" tanyanya. "Kan bisa naik angkot," jawabku. "Mending Wawan antar aja bu," ucap Wawan. "Sudah, kamu temenin Rama dan Rima saja," ucapku. Aku pun melangkah keluar rumah sambil membawa rantang berisi makanan. Lalu berjalan ke jalan utama untuk menunggu angkot. Kutatap jam di ponsel, masih pukul 6 pagi. Angkotnya muncul, bergegas aku naik. Tiba di rumah sakit, aku langsung menuju kamar Mas Fajar. Lorong-lorong masih terlihat sepi. Di depan pintu kamar, aku berdiri sebentar menatap kaca. Aku sungguh terkejut saat melihat Pak Endi ada di dalam. Pagi-pagi begini, apa yang ia lakukan di kamar Mas Fajar? Ibu mertuaku juga ada di sana, duduk di sofa kecil, sementara Pak Endi berdiri di dekat Mas Fajar. Sesekali melakukan gerakan aneh, seperti menarik sesuatu dari langit-langit. Kulihat tubuh Mas Fajar bergerak-gerak. Sontak, aku memegang gagang pintu, namun tak membuka pintu, tetap menatap ke dalam. Ibu mertuaku bangkit dari duduknya, kemudian menghampiri Pak Endi. Terjadi sebuah percakapan antara mereka. Aku membuka pintu perlahan, lalu masuk ke dalam. "Jin pesugihannya marah, Bu. Mereka mau balas dendam sama Fajar dan keluarganya," ucap Pak Endi. "Lalu, solusinya gimana supaya Fajar sembuh, Pak?" tanya ibu mertuaku. "Harus sediakan tumbal lagi, kayak dulu," balasnya. Suara rantang yang jatuh ke lantai. Sontak ibu mertuaku dan Pak Endi melihat ke arahku. "Murni," ucap ibu mertuaku dengan wajah kaget. Mataku memerah, menahan amarah. Sungguh tak menyangka harus mendengar percakapan ini. Jadi selama ini ibu mertua sudah tahu kalau Mas Fajar melakukan pesugihan. "Murni, ngapain kamu pagi-pagi ke sini?" ucap ibu mertuaku dengan suara tinggi sambil menghampiriku. "Jadi ibu sudah tahu?" tanyaku. "Tahu apa?" tanya ibuku. "Tahu kalau Mas Fajar sudah ngelakuin pesugihan," ucapku. Ibu mertuaku terdiam, tak sanggup berkata-kata. "Apa kamu juga sudah tahu kalau Fajar ngelakuin pesugihan?" tanya Pak Endi. Aku menganggukkan kepala. "Dari kapan kamu tahu?" tanyanya. "Beberapa hari lalu, waktu Mas Firman dan Ustadz Kaidir datang ke sini, Bu," balasku. "Firman juga tahu?" tanya ibuku. Ibu mertuaku makin terkejut saat mengetahui anak pertamanya juga sudah tahu. "Iya, Bu," jawabku. "Duduk dulu, Mur. Nanti ibu sama Pak Endi jelasin," ucap ibuku. "Enggak, Bu. Enggak." Aku menolaknya, tetap berdiri di dekat pintu. "Ibu sudah ngelarang dia pergi ke tanah suci, tapi Fajar tetap keras kepala," ucap ibu mertuaku seraya duduk di sofa. "Sekarang jadi gini kan, semuanya harus menanggung akibatnya," sambungnya. "Termasuk kamu dan anak-anakmu juga, Mur," sambungnya lagi sambil menatap ke arahku. "Bukan pergi berhajinya yang salah, Bu, tapi ibu dan Mas Fajar yang salah. Sudah tahu perbuatan menyekutukan Allah itu dosa besar, sangat besar. Kenapa tetap dilakukan?" ucapku. "Kamu jangan kurang ajar, Mur," bentak ibu mertuaku. Ia bangkit dari duduknya, marah. "Ini semua gara-gara kamu juga. Udah tahu punya kandungan lemah, masih maksa hamil. Terus kalau nggak dari pesugihan, mau dapat uang dari mana buat bayar rumah sakit?" bentak ibu mertuaku lagi. "Kalau Murni tahu dari dulu, Murni juga gak mau, Bu. Mending minta biayanya dicicil daripada harus pakai uang haram. Dosa, Bu. Astagfirullah," ucapku. "Dosa? Dosa terus. Kamu juga udah makan uang haram itu. Jadi sama saja tahu," bentak ibu mertuaku. "Semua yang sudah makan uang pesugihan itu bakal menanggung akibatnya. Semakin lama menunda permintaan mereka, semakin besar pula ancamannya. Ini bisa merenggut nyawa," ucap Pak Endi. "Astagfirullah, Bapak bukannya guru ngaji. Seharusnya lebih paham.
Kalau perbuatan ini dosa besar, kenapa malah menuruti permintaan mereka? Hardiku. Saya hanya memberi saran. Demi kebaikan kalian juga. Balasnya, membuat emosiku semakin meningkat. Menjerumuskan itu namanya, Pak. Jawabku. Cukup Murni, bentak ibu mertuaku. Mending kamu keluar sekarang, imbuhnya. Iya, aku juga tidak mau berlama-lama menatap wajah kedua orang ini. Kedua orang yang tega menjerumuskan Mas Fajar ke dalam lembah hitam. Aku menatap wajah keduanya dengan sinis, lalu keluar dari kamar dan pulang. Tak terasa air mataku mengalir. Sakit rasanya dikhianati oleh keluargaku sendiri. Ibu mertuaku yang sudah kuanggap sebagai ibu sendiri, tega sekali melakukan hal ini. Apalagi ini bisa berdampak pada keselamatan anak dan cucunya. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke dalam kamar, meluapkan semua emosi yang kupendam, walaupun hanya dengan tangisan. Bu, panggil Wawan sambil mengetuk pintu. Iya Wan, sahutku. Ibu nggak apa-apa kan? Kok pintunya dikunci? Ucap Wawan. Enggak Wan, ibu lagi ganti baju. Balasku seraya menyeka air mata. Aku bangkit dan membuka pintu. Wawan masih berdiri di sana. Ibu habis nangis? Tanyanya. Enggak, elaku. Kelihatan kok Bu, ibu habis nangis. Ucapnya. Nangis kenapa? Bapak nggak apa-apa kan? Tanyanya. Alhamdulillah, bapakmu nggak apa-apa. Cuman emang belum sadar saja. Jawabku. Ibu kangen bapak? Tanya Wawan. Aku terpaksa mengangguk pelan. Semuanya kangen bapak. Yang penting ibu harus kuat. Biar Wawan, Rama dan Rima juga kuat. Ucapnya membesarkan hatiku. Iya Wan, jawabku. Aku menghampiri Rama dan Rima yang sedang duduk menonton televisi, lalu memintanya untuk segera mandi. Sekitar pukul 8:30, aku mengantar mereka ke sekolah. Setelah itu pergi ke toko. Bu, tadi ada Pak RT kesini, ucap Hesti setibanya aku di toko. Loh, ada apa ya? Tanyaku. Cuman mau nanya, Bapak sudah siuman atau belum Bu? Ucap Hesti. Oh, nanti ibu telepon Pak RT, jawabku. Emang Bapak belum siuman ya Bu? Tanyanya. Belum Hes, bantu doain aja ya, biar cepet siuman, ucapku. Sesudah zuhur, aku menjemput Rama dan Rima di sekolah. Setelah beberapa hari terakhir ini, Hesti yang menggantikannya. Kemudian pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku mengganti baju Rama dan Rima lalu sholat. Setelah itu mengajak mereka ke toko. Gimana sekolahnya tadi? Tanya Hesti yang sedang berdiri di depan toko. Seru Mbak, sahut Rima. Main sama Mbak Hesti dulu ya, perintahku. Seraya masuk ke dalam toko dan duduk di tempat biasa. Dari kursi di dekat etalase, aku bisa melihat Rama dan Rima sedang bermain di depan toko. Hesti bertindak sebagai pengawasnya. Entah mengapa, tiba-tiba mataku berembun. Bulir-bulir bening pun jatuh di sudut mata. Menangis, memikirkan nasib kedua buah hatiku itu. Bagaimana jika jin pesugihan itu mengincar mereka, anak-anak polos yang tidak tahu apa-apa? Ibu, panggil Rama, seraya menghampiriku. Buru-buru, kuseka air mataku dengan tisu. Iya, balasku tersenyum. Jangan bilang Rama kalau aku di sini ya, pintanya. Kenapa emangnya sayang? Tanyaku. Rama sama Rima lagi main petak umpet, ucapnya. Aku melihat ke depan toko. Ternyata Rima sedang menutup matanya sambil menghadap pohon. Tenang, ibu gak akan bilang ke Rima. Rama pun berlari ke dalam. Tak lama, terlihat Rima yang datang menghampiriku. Ibu lihat Rama? Tanyanya polos. Aku menggelengkan kepala. Ibu jangan bohong, dosa tahu, ucapnya polos. Aku pun tersenyum. Ibu udah janji sama Rama gak boleh kasih tahu kamu, balasku. Ibu gak mau nolong Rima? Ya udah, Rima cari sendiri, ucapnya. Lalu mulai menyisir setiap sudut toko.
Cukup lama tak terdengar suara kedua anakku itu. Sampai brek, terdengar suara benda yang jatuh dari bagian belakang toko. Sontak aku langsung berdiri, lalu berlari ke sumber suara. Terlihat Rima sedang berdiri di depan pintu gudang. "Rama mana?" tanyaku padanya. Rima menunjuk ke arah gudang. Tanpa berbicara sepatah kata pun, bergegas aku membuka pintu. Aku sangat terkejut saat melihat ke dalam. Ternyata Rama dan Rima ada di dalam, sedang berdiri di dekat kardus mie instan yang terjatuh. "Ayo, ibu datang," ucap Rama meledek Rima. "Bukan aku, Bu," ucap Rima sambil menatap ke arahku. Aku berdiri mematung di dekat pintu, masih tak percaya dengan apa yang kulihat. Perlahan menengok ke belakang. Tepatnya di tempat tadi kulihat Rima berdiri. Tidak ada siapapun di sana. Jadi yang barusan aku lihat itu siapa? Pikirku. Aku menghampiri Rama dan Rima yang sedang bertengkar. "Sayang, nanti jangan main di gudang ya," perintahku sambil mengelus kepala keduanya. "Rama yang sembunyi di gudang, Bu," balas Rima. "Pokoknya jangan main di gudang. Bahaya, banyak barang-barang," ucapku sambil menatap wajah Rama. "Iya, Bu, habisnya tadi pintunya kebuka. Jadi Rama ngumpet di sini saja," balasnya. "Ya udah, sana main di luar saja," ucapku. Rama dan Rima pun berlari keluar, sementara aku merapikan barang-barang yang terjatuh di lantai. Kemudian berjalan keluar gudang. Angin dingin terasa di belakang leher, hingga membuat bulu kuduku meremang. Bergegas aku keluar gudang, lalu mengunci pintunya. "Es," aku memanggil Hesti. "Iya, Bu," balasnya. "Tadi siapa yang buka pintu gudang?" tanyaku. "Ah, bukannya dikunci, Bu," jawabnya. "Kata Rima, tadi pintunya kebuka," ucapku. "Hesti kunci kok, Bu. Terus kuncinya digantungin di luar," ucap Hesti. Hesti tidak berbohong. Jelas sekali tadi kulihat kuncinya memang tergantung di luar. Apa mungkin Rama yang berbohong? Atau ini ulah sosok yang menyerupai Rima tadi? "Iya, tadi ibu lihat kuncinya menggelantung," balasku. "Tuh kan, emangnya ada apa, Bu?" tanya Hesti. "Tadi anak-anak hampir ketimpa kardus mie," balasku. "Ya ampun, untung gak kenapa-napa," ucap Hesti. "Iya, Hes," jawabku. Azan asar berkumandang. Aku sudah siap-siap untuk menutup toko. "Hesti pulang dulu ya, Bu," ucap Hesti. "Iya, Hes, hati-hati ya," jawabku. Jaka menutup rolling door, lalu menggemboknya. Ia pun pamit sambil menyerahkan kunci gembok padaku. "Ayo sayang," aku mengajak Rama dan Rima pulang. Setibanya di rumah, rasa penasaranku memaksa untuk bertanya pada kedua buah hatiku tentang kejadian di gudang. "Sayang, tadi kardusnya kok bisa jatuh sih?" ucapku sambil menggenggam tangan keduanya. "Rama, Bu," balas Rima. "Bukan Rama, Bu, tapi Rima," elak Rama. "Coba diceritain, ibu mau dengar," ucapku sambil menatap Rama. "Rama kan sembunyi, terus lihat ada Rama masuk. Rima malah lari-larian di dalam gudang," ucap Rama. "Bohong, Bu, Rima gak lari-larian," elak Rima. "Rima sayang, biar kakak Rama lanjut cerita dulu ya," ucapku. "Rama lihat Rima ngilang, Bu. Rama cari, Rima ada di atas rak. Terus ngedorong kardusnya sampai jatuh, hampir kena Rama." Rama lanjut bercerita. "Bohong, Bu, Rima mulai menangis." Rama bingung, Bu, kan tadinya Rima ada di atas rak. Tapi Rama lihat Rima baru masuk gudang, ucap Rama. "Loh, yang di atas rak kemana?" "Rama juga gak tahu, Bu. Rima gak jatuhin kardus, Bu," rengek Rima. "Sayang, ibu percaya itu bukan kamu," ucapku seraya memeluk Rima. "Beneran Rima, Bu," ucap Rama. "Udah sayang, sekarang baikan," ucapku pada Rama. "Bukan aku, Bu." Rima terus berusaha meyakinkanku. Aku sangat yakin kalau itu bukan ulah Rima. Tak mungkin anak berusia 4 tahun
bisa naik ke rak yang cukup tinggi. Ini pasti ulah sosok yang menyerupai Rima yang tadi kulihat. "Assalamualaikum," ucap Wawan yang baru saja pulang. "Waalaikumsalam," balasku yang sedang duduk di ruang tengah. Wawan mencium punggung tanganku, lalu masuk ke kamarnya. Tak lama, ia keluar dan duduk di sampingku. "Bu," ucapnya. "Iya, Wan," jawabku. "Sini deh." Ia berdiri. "Ada apa, Wan?" tanyaku bingung. "Sini dulu," ucap Wawan. Ia berjalan ke pintu depan. "Ada apa sih, Wan?" tanyaku. Aku pun berdiri, ikut keluar rumah. "Lihat deh, Bu." Wawan menunjukkan bagian depan mobil yang penyok. "Kenapa itu?" ucapku. "Ibu gak marah?" tanya Wawan. "Enggak, tapi jelasin dulu kenapa," tanyaku. "Tadi pas pulang kuliah, Wawan hampir kecelakaan, Bu," balasnya. "Kecelakaan gimana?" tanyaku. Wawan duduk di kursi teras. "Ibu tahu kan hutan jati di belakang kampus?" tanya Wawan. "Iya, Ibu tahu," jawabku. "Nah, tadi Wawan pulang lewat sana, Bu." "Loh, ngapain lewat sana? Bukannya malah lebih jauh?" tanyaku. "Iya sih, cuman di depan kampus lagi macet, ada wisuda. Jadi Wawan terpaksa lewat belakang, Bu," ucap Wawan. "Oh, terus kamu kecelakaan di mana?" tanyaku. "Ya, di hutan jati itu, Bu," balasnya. Waktu Wawan lewat sana, jalanan agak sepi. Gak tahu Wawan kurang konsentrasi atau salah lihat ya, Bu. Tiba-tiba ada orang yang nyebrang. Wawan kaget, refleks banting setir ke kiri, dan akhirnya nabrak pohon, Bu," sambungnya. "Orang yang nyebrang gak kenapa-napa kan?" tanyaku. "Gak tahu, Bu. Pas Wawan turun dari mobil, orangnya sudah gak ada," jawab Wawan. Dua kejadian dengan waktu berdekatan. Dua-duanya hampir mencelakai kedua anakku. Ya Allah, lindungi kami dari siasat jahat jin kafir, doaku. "Besok kamu bawa ke bengkel dekat toko aja ya, Wan. Biasanya bapak servis di sana," perintahku. "Iya, Bu," jawabnya. Ketika kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba prak, terdengar suara pecahan kaca dari dalam rumah. Sontak aku dan Wawan saling bertatapan. "Ah, Ibu!" teriak Rima, lalu menangis. "Rima, Bu!" ucap Wawan, seraya bangkit dari duduknya, diikuti aku. Kemudian kami berlari ke dalam rumah. "Astagfirullah, Rima!" teriakku. Aku menghampiri Rima yang sedang menangis di samping lemari kaca. Tangannya mengeluarkan darah akibat terkena pecahan kaca. Bergegas, aku mengambil lap yang tergeletak di atas meja, lalu menutup lukanya agar tidak terus mengeluarkan darah. "Wan, nyalain mobil," perintahku. Wawan berlari ke dalam kamarnya, mengambil kunci mobil. Aku mengangkat tubuh Rima. "Rama, kamu gak kenapa-napa kan?" tanyaku pada Rama yang dari tadi hanya diam di dekat tembok. Wajahnya tampak syok. "Rama?" tanyaku lagi. Tak menjawab, ia malah menangis. "Udah, jangan nangis. Ayo ikut sama ibu," pintaku. Rama bangkit, lalu ikut bersamaku keluar rumah. Rima masih terus menangis. "Ayo, Wan," teriakku. Wawan keluar, lalu berlari ke mobil. Tak lama, kami pun pergi ke klinik terdekat. Dan tiba di klinik, Rima langsung ditangani oleh dokter dan perawat. "Tahan ya, sayang," ucap dokter seraya membersihkan luka Rima. "Tidak perlu dijahit kan, Dok?" tanyaku. "Lukanya nggak dalam, Bu," balasnya. "Alhamdulillah." Setelah dibersihkan dan diperban, kami pun pulang ke rumah. Sesekali Rima masih meringis kesakitan. "Rama, kenapa Rima bisa begitu?" tanya Wawan. "Shh." Aku memintanya untuk diam. Rasanya kurang tepat menanyai Rama tentang kejadian tadi. "Rama mendorong aku, Bu," ucap Rima pelan. "Tuh kan, Bu, pantesan dari tadi diam aja dia," saut Wawan. Sudah, mungkin Rama gak sengaja," ucapku. "Bukan aku, Bu,"
Rama mulai menangis. Terus siapa? Masa setan? Wawan terlihat kesal. Ibu percaya sama Rama kan? Ucap Rama. Iya, ibu percaya, jawabku. Bagaimanapun, aku harus percaya dengan ucapan anakku. Tak mungkin ia mencelakai adiknya sendiri. Setibanya di rumah, aku langsung membersihkan pecahan kaca dan noda darah di lantai. Pintu depan terbuka. Spontan aku menoleh ke sana. Ternyata ibu mertuaku yang datang. Mana Rima? Tanya ibu mertuaku. Di kamar, Bu, balasku sambil membersihkan lantai. Dengan terburu-buru, ia masuk ke dalam kamar Rama dan Rima. Bagaimana ibu mertuaku tahu tentang Rima? Wawan keluar kamar. Kamu yang ngasih tahu nenek ya? Tanyaku. Iya, Bu, balasnya. Lain kali, tanya ibu dulu ya, Wan, ucapku. Emangnya kenapa sih, Bu? Kan nenek juga berhak tahu, ucap Wawan. Iya, kasihan nenek kamu nanti kecapean. Sudah jagain bapak di rumah sakit, sekarang harus kesini karena dengar Rima kecelakaan, jelasku. Ibu gak capek murni, sahut ibu mertuaku. Ibu juga khawatir kalau terjadi sesuatu ke cucu ibu, tambahnya. Iya, Bu, jawabku. Mending kamu ambilin minum buat ibu sama Pak Endi, ucap ibu mertuaku. Pak Endi? Tanyaku kaget. Iya, Pak Endi lagi duduk di teras, ucap ibu mertuaku. Aku beristighfar dalam hati, berusaha menahan emosi agar tidak ada keributan di rumah. Kemudian pergi ke dapur. Kembali dari dapur, kulihat Pak Endi sudah duduk di kursi ruang tengah. Kuletakkan gelas berisi air teh hangat di atas meja, tanpa sedikit pun menyapanya. Wan, kamu masuk ke kamar dulu ya, perintahku. Wawan mau di sini aja, Bu, balasnya. Ibu bilang masuk ke kamar dulu. Aku meninggikan suara. Murni, jangan marahin Wawan, sahut ibu mertuaku. Wawan tampak kesal. Ia masuk ke dalam kamar dengan membanting pintu. Astagfirullah, ucapku dalam hati. Aku menarik nafas panjang. Itu ulah mereka, ucap Pak Endi. Saya mohon jangan bahas masalah itu di sini, Pak, sahutku. Kalian harus cepat-cepat cari tumbalnya sebelum gangguannya semakin parah, ucapnya. Saya mohon sekali lagi, Pak, jangan bahas itu di sini. Atau silakan Bapak keluar, bentakku. Jangan kurang ajar kamu, Murni, bentak ibu mertuaku. Aku beranjak menuju kamar. Mau kemana kamu, Murni? Tanya ibu mertuaku. Ibu ngobrol aja berdua, gak usah bawa-bawa Murni, ucapku. Dia mau ayam cemani dan kepala kerbau, ucap Pak Endi. Dia siapa, Pak? Tanya ibu mertuaku. Jin wanita yang ada di rumah ini, jawab Pak Endi. Aku pura-pura tidak mendengar, lalu masuk ke dalam kamar. Azan maghrib berkumandang. Terpaksa aku harus keluar kamar. Ibu mertuaku dan Pak Endi masih mengobrol di ruang tengah. Aku melewati mereka tanpa berbicara sepatah kata pun menuju kamar Wawan. Pintu kamarnya terkunci. Wan, Wawan, panggilku sambil mengetuk pintu. Namun tak ada jawaban darinya. Wan, udah maghrib, ucapku. Ia tetap tidak menjawab. Sepertinya ia marah karena aku bentak tadi. Makanya jangan kasar-kasar sama anak, ucap ibu mertuaku saat ku berjalan ke ruang tengah. Semua gara-gara ibu, balasku sinis. Lalu ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Lalu sholat di kamar. Sudah mau waktu isya, Wawan belum juga keluar kamar. Wan, Wawan, panggilku. Masih tak ada jawaban. Wan, Wawan, panggilku lebih keras. Pintu terbuka. Wawan berdiri di dekat pintu, menatapku tajam. Matanya pun memerah. Wan, belum sholat maghrib? Tanyaku. Berisik, jawab Wawan sambil mendorong tubuhku hingga terjatuh. Astagfirullah, teriakku. Ada apa, Mur? Tanya ibu mertua sembari menghampiriku. Wan, tanyanya. Namun Wawan diam saja.
terus melotot ke arahku. Itu bukan Wawan, ucap Pak Endi. Aku membaca ayat kursi. Diam, diam, Wawan berteriak, marah. Gertakannya itu tak membuatku berhenti merapal ayat kursi. Diam, diam, Wawan meraih vas bunga. Astagfirullah, Wan, sadar Wan, ini ibu, teriakku saat Wawan hendak memukulku dengan vas bunga. Mati kau, mati, Wawan mengayunkan tangannya. Prak. Aku berhasil menahan vas bunga itu dengan tangan. Rasa perih mulai kurasakan, diikuti dengan darah yang menembus pakaian. Wawan tertawa kencang sambil memegang sebagian vas bunga hingga membuat Rama dan Rima keluar dari kamarnya. Ibu, teriak Rima. Kakak, jangan, teriak Rama. Jangan kesini sayang, perintahku, meminta keduanya menjauh. Pak Endi mendekati Wawan. Seketika itu, Wawan melirik padanya. Mana janjimu, ucapnya. Nanti saya akan berikan, balasnya. Sekarang kamu jangan ganggu dia, sambungnya. Ingat, jika terlambat akan kuhabisi keluarga ini, ancam Wawan. Iya, saya ingat. Sebaiknya kamu keluar, ucap Pak Endi. Wawan terlihat goyah. Tak lama, ia pun roboh. Beruntung ibu mertuaku dan Pak Endi berhasil menahannya. Wawan, ucap ibu mertuaku sambil menepuk pipi Wawan. Wawan membuka matanya. Alhamdulillah, aku pun bangkit, kemudian mengambil sapu untuk membersihkan pecahan kaca. Bu, tangannya kenapa? Tanya Wawan. Oh, tadi kena pecahan vas bunga, balasku. Kakak yang mukul ibu, ucap Rama. Kakak jahat, timbal Rima. Astagfirullah, bener bu, tanya Wawan. Sudah, gak usah dipikirin. Tadi itu bukan kamu, balas ibu mertuaku. Iya, cuman luka dikit saja Wan, jawabku. Ya Allah bu, Wawan minta maaf, ucapnya seraya meraih tanganku meminta maaf. Seingat Wawan, tadi lagi tidur, terus kayak mimpi ketiban perempuan, mukanya serem banget. Abis itu gak ingat apa-apa lagi bu, jelasnya. Sudah, sekarang Wawan duduk saja dulu, nanti ibu ambilin teh hangat, ucapku. Gak usah bu, sekarang ibu obatin lukanya aja dulu, ucap Wawan. Wawan mengambil sapu dari genggamanku. Biar Wawan yang bersihin, sambungnya. Aku pergi ke kamar, membersihkan dan mengobati lukanya. Hanya sebuah goresan kecil saja. Jangan deket-deket kak, ucap Rama. Saat ku keluar kamar. Loh, kenapa sayang? Kok begitu ke kakaknya? Tanyaku. Abis kakak jahat bu, mukul ibu, ucap Rama. Tadi kakak gak sengaja, ibu juga gak kenapa-napa kok, ucapku. Aku berusaha memberi pengertian. Pokoknya kakak jahat, kayak perempuan yang dorong Rima. Rama berlari masuk ke kamarnya, kemudian menutup pintunya. Aku dan Wawan saling berpandangan. Tentunya aku memikirkan hal yang sama. Siapa perempuan yang dimaksud Rama? Apa itu perempuan yang sama bu? Tanya Wawan. Nggak tahuan, balasku. Iya, dia perempuan yang sama dengan yang kau lihat, sahut Pak Endi. Sudah saya bilang jangan dibahas lagi, ucapku, menoleh ke Pak Endi dengan tatapan marah. Kenapa nggak boleh dibahas bu? Tanya Wawan. Sekarang, mending kamu sholat isya biar lebih tenang, ucapku. Apa nenek tahu? Tanyanya pada ibu mertuaku. Aku menatap tajam pada ibu mertuaku. Ikutin kata ibu kamu Wan. Sekarang mending kamu sholat, biar nggak ada yang berani ganggu lagi, balas ibu mertuaku. Ya sudah, balas Wawan. Wawan pergi ke kamar mandi. Mur, apa Fajar punya uang simpanan? Tanya ibu mertuaku. Kenapa ibu tidak tanya langsung ke Mas Fajar? Balasku ketus. Kamu jangan kurang ajar. Ibu tanya baik-baik, ada nggak? Ibu mertuaku terlihat marah. Murni juga nggak tahu bu, jawabku. Emang kamu nggak pernah nanya? Suami sendiri padahal, ucap ibu mertuaku.
Ibu harusnya sudah tahu sifat Mas Fajar dari dulu. Dia nggak pernah terbuka soal pendapatannya. Ngasih uang pun cuma untuk jatah bulanan atau buat keperluan anak-anak. Murni nggak pernah minta macam-macam, Bu. Murni juga punya uang sendiri, jawabku. Ya sudah, sekarang ibu minta uang kamu aja. Ibu perlu 20 juta, ucap ibu mertuaku. Untuk apa, Bu? Tanyaku. Ya, untuk beli ayam cemani sama kepala kerbau, balasnya. Astagfirullah, Bu, haram, dosa, jawabku. Kamu dengar ancamannya? Bentak ibu mertuaku. Murni gak takut, Bu. Murni punya Allah, jawabku. Sok alim kamu. Lihat saja, kalau terjadi sesuatu ke kamu, ibu gak peduli, bentak ibu mertuaku. Insya Allah, Murni gak akan kenapa-napa. Ada Allah sebagai pelindung terbaik, jawabku. Berarti kamu gak sayang sama anak-anakmu, ucap ibu mertuaku. Demi Allah, Murni sayang sama anak-anak. Murni cuman gak mau uangnya dipakai untuk perbuatan menyekutukan Allah, jawabku. Alah, percuma ngomong sama kamu. Sekarang kamu hadapi saja sendiri. Ibu gak mau ikut campur, bentak ibu mertuaku. Murni akan menghadapi mereka dengan cara Murni sendiri, ucapku, membuat ibu mertuaku memalingkan muka. Kemudian pergi keluar rumah. Loh, nenek kemana, Bu? Tanya Wawan yang baru kembali dari kamar mandi. Sudah pulang, balasku. Gak nunggu Wawan sholat dulu gitu? Kan bisa diantar, ucap Wawan. Kayaknya tadi buru-buru pulang, jawabku. Wawan masuk ke dalam kamar, sementara aku mengunci pintu depan. Malam ini, aku mengajak Wawan untuk mengaji di ruang tengah. Setelah itu membacakan doa ruqyah agar rumah terasa nyaman, serta terhindar dari gangguan. Ini badan merinding terus ya, Bu, ucap Wawan. Kamu lanjutin aja baca doa ruqyahnya, lama-lama juga hilang, jawabku. Kami terus mengulang-ulang doa ruqyah hingga beberapa kali. Gimana? Masih merinding? Tanyaku. Sudah enggak, Bu, ucap Wawan. Kutatap jam dinding, sudah pukul 10 malam. Sekarang mending kamu tidur. Jangan lupa baca doa, ucapku. Emang ibu mau kemana? Tanyanya. Ibu juga mau tidur, ngantuk, jawabku. Kami pun masuk ke dalam kamar. Malam berikutnya, aku dan Wawan melakukan hal yang sama. Kini, rumah sudah benar-benar terasa nyaman. Tak ada gangguan. Aku pun tidak pernah mengalami mimpi buruk lagi. Begitu pula dengan Wawan. Pagi menyapa, aku melakukan rutinitas seperti biasa. Beberapa hari ini, Wawan bertugas mengantar Rama ke sekolah. Sementara aku menemani Rima. Iya, Rima masih belum sembuh benar. Sudah 3 hari aku tidak pergi ke rumah sakit. Bukannya tidak peduli dengan Mas Fajar, tapi aku malas bertemu dengan ibu mertua. Yang ada, nanti malah ribut. Assalamualaikum, Bu, ucap Wawan, seraya berlari masuk ke rumah. Ia tersenyum lebar. Waalaikumsalam. Ada apa, Wan? Tanyaku heran. Ibu belum tahu emang? Tanyanya. Tahu apa, Wan? Tanyaku. Loh, nenek belum nelpon ibu, kata Wawan. Gak ada telepon dari tadi. Emang ada apa sih, Wan? Tanyaku. Aku semakin penasaran. Bapak sudah siuman, ucap Wawan. Kamu serius, Wan? Tanyaku. Iya, nenek yang bilang tadi pas Wawan antar Ramah, jawab Wawan. Alhamdulillah, jawabku. Ayo, ibu siap-siap. Sekarang kita ke rumah sakit, ajaknya. Jangan sekarang, jawabku. Ya, kenapa, Bu? Wawan pengen lihat bapak, ucapnya. Habis dur saja, sekalian jemput Rama. Soalnya Rima juga baru tidur, balasku. Oh, ya sudah, Bu, jawab Wawan. Wawan juga gak ada kuliah hari ini, jawab Wawan. Setelah zuhur, aku, Wawan, dan Rima pergi menjemput Rama ke sekolah. Kemudian pergi ke rumah sakit. Kok aneh ya, nenek gak nelpon ibu? Tanya Wawan sambil memegang kemudi. Mungkin lupa, Wan, balasku. Masa bisa lupa? Jawab Wawan. Yang penting
nenek masih ingat sama kamu, ucapku. Mobil tiba di rumah sakit. Wawan langsung mencari tempat parkir. Setelah itu, kami berjalan masuk ke dalam rumah sakit. Wawan terlihat semangat, berjalan sendirian di depan. Ayo bu, cepat. Wawan memintaku berjalan lebih cepat. Sampai di depan kamar Mas Fajar, kami pun langsung masuk ke dalam. Ternyata di dalam sudah ada ibu dan bapak mertuaku, serta Pak Endi. Aku menatap Mas Fajar yang masih berbaring di atas brankar. Mata kami pun saling beradu. Kenapa berdiri di sana, Mur? Tanya Mas Fajar saat melihatku hanya berdiri di dekat pintu. Iya bu, sini. Masa nggak kangen sama bapak? Ucap Wawan. Aku selalu merindukan Mas Fajar, terlepas dari perbuatan buruknya. Dalam sujud, selalu kuselipkan doa untuk Mas Fajar, agar ia bisa segera siuman dan bertobat. Kini, Allah sudah mengabulkan doaku. Namun entah mengapa, kaki ini terasa berat melangkah ke arahnya. Aku pun menghampiri Mas Fajar. Meskipun langkah kaki ini terasa berat, bagaimanapun, ini semua demi anak-anakku, agar mereka tidak curiga ada sesuatu yang terjadi. Nah, gitu dong, jangan malu-malu, ucap Wawan. Mas, sapaku dengan senyum mengembang. Ada apa, Mur? Mas Fajar sepertinya curiga dengan sikapku. Gak ada apa-apa, Mas, balasku seraya duduk di sofa. Bapak keluar dulu, Jar. Bapak dan ibu mertua serta Pak Endi pergi keluar kamar. Dari sofa, aku terus memandangi anak-anakku yang terlihat senang. Sesekali, kuperhatikan Mas Fajar mencuri-curi pandang padaku. Bapak sudah boleh pulang sekarang? Tanya Wawan. Belum, Wan. Tadi dokter sudah kesini. Paling cepat lusa baru boleh pulang, balas Mas Fajar. Pintu terbuka. Mas Firman dan Ustadz Kaidi datang. Bergegas aku bangkit menyapa mereka. Dalam hati berharap tidak ada pembahasan tentang pesugihan di depan anak-anakku. Kedatangan mereka tidak begitu lama. Setelah mengobrol sebentar dengan Mas Fajar, mereka pun pulang. Wan, udah mau jam 5. Sholat asar dulu, ucapku. Astagfirullah, Wawan sampai lupa bu. Saking senangnya lihat bapak, balasnya. Aku dan Wawan pergi ke musola. Sekembalinya dari musola, terlihat ibu dan bapak mertuaku sudah duduk di samping Mas Fajar. Mur, itu tangan Rima kenapa? Tanya Mas Fajar. Waktu main di ruang tengah, nggak sengaja nabrak kaca, Mas, balasku. Rama yang dorong, ayah, timbal Rima. Rama, jangan begitu, bahaya. Nanti kalau adik kenapa-napa gimana? Mas Fajar menegur Rama. Bukan Rama, ayah, perempuan jelek yang dorong Rima, balasnya. Perempuan jelek siapa? Tanya Mas Fajar. Mukanya jelek, banyak darahnya, jelasnya. Mas Fajar melirik ke arahku, begitu pula dengan Wawan. Rama cuman salah lihat, Mas, ucapku. Enggak bu, elak Rama. Sudah, yang penting sekarang Rima gak kenapa-napa. Ibu mertuaku memotong percakapan kami. Kutatap jam di ponsel, sudah menjelang maghrib. Dari tadi, Mas Fajar sedang asik mengobrol dengan Rama dan Rima. Udah sayang, ayahnya harus istirahat, ucapku seraya menghampiri Rama dan Rima. Ya ibu, protes mereka berdua. Besok kesini lagi, ucapku. Gak apa-apa, Mur, ucap Mas Fajar. Iya, namanya juga anak-anak, kangen sama bapaknya. Kok malah diajak pulang? Sahut ibu mertuaku. Kan besok anak-anak masih sekolah, bu, balasku. Bisa nanti kan pulangnya 1 atau 2 jam lagi, ucap ibu mertuaku. Aku memilih diam, tak mau menanggapi ucapan ibu mertuaku. Azan maghrib berkumandang. Bergegas aku pergi ke musola. Tanpa sadar, di belakang ada Wawan yang membuntutiku. Bu, tunggu bu, panggil Wawan sambil berlari kecil. Ibu kenapa sih? Tanyanya. Gak kenapa-napa, balasku. Ibu lagi ada masalah sama nenek ya? Tanya Wawan. Enggak kok, Wan, elaku. Jangan bohong bu, Wawan bisa lihat sendiri. Dari tadi ibu kayak gak mau menatap nenek. Terus duduknya juga jauh-jauhan, ucap Wawan.
Iya, ada masalah sedikit pas kemarin nenek ke rumah, jawabku. Tuh kan, masalah apa sih Bu? Wawan juga pengen tahu, ucap Wawan. Udah, kamu gak usah tahu, balasku seraya masuk ke dalam musola. Ya, ibu gitu terus sih, balasnya, ikut masuk ke musola. Sesudah sholat, kami kembali ke kamar perawatan. Kini, aku lebih banyak diam, tak mau bicara. Sayang, sekarang pulang dulu ya, besok kesini lagi sama ibu. Kasihan tuh ibu, dari tadi duduk nungguin, ucap Mas Fajar. Iya ayah, balasnya. Memang kedua anakku itu lebih menurut dengan bapaknya. Murni pulang dulu mas, ucapku seraya mencium punggung tangan Mas Fajar, diikuti oleh Wawan. Kemudian pamit pada ibu dan ayah mertuaku. Keesokan harinya, sehabis maghrib, kami kembali ke rumah sakit. Sekalian aku membawa bekal makanan untuk Mas Fajar. Mas Fajar terlihat senang dengan apa yang kubawa. Ia pun memakannya dengan lahap. Enak Mur, ucap Mas Fajar sesaat setelah menghabiskan makanannya. Seharusnya aku senang dengan pujiannya, namun hanya senyum tipislah yang bisa kutunjukkan. Semua peristiwa, rahasia, dan teror yang terjadi akhir-akhir ini sepertinya sudah mengubah perasaanku pada Mas Fajar. Di satu sisi, aku tetap mencintainya, namun di sisi lain, tetap tidak bisa memaafkan perbuatannya. Ada apa Mur? Tanya Mas Fajar. Mas Fajar seperti mulai curiga dengan perubahan sikapku. Gak ada apa-apa mas, balasku. Pintu terbuka, ibu mertuaku masuk ke dalam kamar. Yah, ibu telat. Murni tadi bawa makanan, enak, ucap Mas Fajar. Ibu sudah makan, balasnya seraya duduk di sofa. Bu, malam ini gak usah jagain Fajar, ucap Mas Fajar. Loh, kenapa emangnya? Ibu sudah datang ke sini, jawabnya. Gak apa-apa, Fajar cuman pengen Murni yang temenin. Mas Fajar menatapku. Mau kan Mur? Sambungnya. Nanti anak-anak gimana mas? Balasku. Nanti biar ibu aja yang jaga anak-anak, ucap Mas Fajar. Ya udah mas, balasku. Dengan berat hati, aku harus menyetujui permintaan Mas Fajar. Sekitar pukul 9 malam, anak-anak dan ibu mertuaku pulang. Kini hanya tinggal aku dan Mas Fajar. Jadi, kamu sudah tahu Mur, ucap Mas Fajar. Perkataan Mas Fajar itu sontak membuatku kaget.